Di dunia penerbangan ada sebuah istilah atau semboyan yang cukup melegenda, yaitu the sky is very vast but no room for error. Jadi langit itu luas tapi tidak ada satu ruang pun untuk melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita akan bahas satu buah peralatan yang mendukung itu. Salah satunya adalah Precision Approach Speed Indicator. Apakah itu alat itu dan bagaimana dia bisa memandu seorang pilot untuk landing tepat pada daerah yang ditentukan. Video saya di awal-awal ini banyak hanya mengulas tentang fungsi sebuah peralatan. Namun secara teknis nanti mungkin di video-video berikutnya akan kita bahas secara mendetail. Jadi ini adalah baru sebuah pengenalan peralatan akan fungsinya, sehingga teman-teman yang di luar dunia penerbangan bisa mengenal lebih dekat terlebih dahulu. Video-video yang saya ambil tetap memperhatikan safety first, tetap memperhatikan kebutuhan operasional, jadi tidak mengganggu sama sekali operasional sebuah bandara, hanya demi mengejar sebuah konten. Keselamatan penerbangan tetap nomor satu. Video-video saya banyak yang memang real time, tanpa skenario, karena memang banyak teman-teman kita yang melakukan perawatan baik maintenance korektif maupun maintenance preventif. Jadi itu yang saya dokumentasikan dan saya edit, saya kumpulkan sehingga saya rangkai menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami. Dan saya kali ini menceritakan bagaimana teman-teman Visual Aids merespon sebuah laporan dari pilot bahwasanya ada sebuah alat bantu pendaratan yang sedikit bermasalah. Jadi minta tolong dicek sama teman-teman Visual Aids dan saya punya kesempatan untuk ikut. Jadi kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke. Oke, sore ini om-om yang dari Visual Aids, sama abang itu yang di belakang, dapat pemberitahuan dari pilot, ada komplain lampu papi kita ada yang padam. Entah apapun itu, kita cek ke lapangan. Sekalian kita lihat apa itu lampu papi. Oke. Ya, sedang dicek. Ya, sampai di lokasi unitnya memang mati. Jadinya dikomplain sama pilot tadi. Oke, normal kembali setelah diperbaiki. Baik, sekarang kita ada di lokasi papi. Mungkin buat teman-teman yang di luar dunia electrical bandara mungkin nggak tahu apa itu papi. Jadi jangan ditanya maminya di mana. Ya. Baik, karena efek corona jadi space penerbangan berikutnya sangat lama sekali, masih jauh, jadi masih bisa kita bikin video setelah kita habis perbaikan. Oke, seperti manusia biasa semuanya, pilot juga punya sifat seperti kita. Dia lebih merasa nyaman ketika dia bisa melihat keluar dengan melihat indikasi dari Visual Aids kita. Jadi Visual Aids adalah peralatan bantu pendaratan yang dibaca atau dilihat oleh pilot sebagai indikator. Oke, jadi papi ini namanya saja lampu, tapi lampu-lampu yang terpasang di
AFL, ada yang bisa bilang AGL juga, airport ground lighting. Yang dibutuhkan bukan pencahayaannya, tetapi adalah informasi-informasi yang diberikan oleh cahayanya saja. Jadi tergantung dari konfigurasinya, tergantung dari warnanya, tergantung dari letaknya dan sebagainya, tergantung dari sudutnya. Baik, jadi PAPI ini adalah sebuah indikator sebenarnya yang memberikan informasi tentang sudut luncur ataupun sudut pendaratan sebuah pesawat. Jadi ketika pilot mengikuti dari sudut luncur lampu ini, maka pesawat bisa landing di tempat yang seharusnya. Jadi kalau pesawat landing itu nggak sembarangan dia touch pertamanya, landing dia menyentuh landasan itu tidak sembarangan titiknya. Jadi memang ditentukan titik pendaratannya. Ya, jadi harus di area TDZ ya namanya, touchdown zone. Jadi untuk menuntun ke arah titik tersebut diperlukan alat bantu visual. Nah, di samping ada juga secara instrumen yang diberikan oleh ILS, Instrument Landing System. Nah, pun demikian tetap diperlukan PAPI untuk membantu pilot secara visual. Ya. Pada bandara tertentu ada yang belum pakai ILS, jadi hanya mengandalkan PAPI saja. Baik. Kenapa harus dipaskan sudut luncurnya? Oke, kita lihat. Oke Bang, tolong. Ini dia. Saya umpamakan, oke, karena kita di lapangan, jadi pakai apa saja yang kita temukan sebagai alat peraga. Saya misalkan ini adalah sebuah runway. Jadi pesawat turun dari arah sini, maka tidak sembarangan dia boleh mendarat di mana saja. Dia harus di area tertentu, di area touchdown zone. Jadi untuk memandu pesawat ini biar tepat mendarat di titik tersebut, diperlukan alat bantu. Ya. Satu, ILS, Instrument Landing System. Kemudian yang kedua adalah secara visual PAPI, Precision Approach Path Indicator. Ya. Baik, jadi PAPI ini menuntun pas agar pas di titiknya. Kenapa harus pas? Kalau nggak pas, misalkan sudutnya, misalkan gampangnya 3 derajat. Kalau dia terlalu turun kurang dari 3 derajat, maka sebelum sampai ke titik pendaratan, dia udah sampai di darat. Kalau masih di runway nggak masalah. Nah, kalau masalahnya kalau dia terlalu turun, masih di tanah. Nah, jadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian sebaliknya, kalau dia terlalu maju jatuhnya, pesawatnya belum berhenti, runway-nya sudah habis. Jadi berbahaya juga. Baik, itu gambaran sederhananya. Oke, box PAPI ini ada 4 buah. Jadi sisi yang terjauh dari runway, sisi runway itu namanya box Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta yang paling dekat dengan runway. Jadi bagaimana PAPI ini bisa mengindikasikan dan memberikan informasi kepada pilot, oh lot kamu terlalu rendah, oh lot kamu terlalu tinggi. Nah, jadi apa indikasinya? Indikasinya mudah. Jadi seharusnya PAPI ini ketika pilot pada sudut pendaratan yang tepat, nah, kata Om ini tadi saya belajar sebentar, itu namanya on slope. Jadi kalau pesawat itu on slope artinya dia mengikuti sudut pendaratan yang tepat, maka indikator yang diberikan oleh keempat lampu ini adalah box Alpha dan Bravo itu yang terlihat oleh pilot memancarkan warna putih. Ketika
yang box Charlie dan Delta merah. Jadi 2 putih, 2 merah. Nah, itu artinya pesawatnya dalam sudut luncur yang tepat atau on slope. Nah, terus gimana mengindikasikannya? Oh, ternyata saya terlalu rendah. Gampang. Kalau terlalu rendah berarti lampu merahnya semakin banyak yang terlihat. Jadi yang alfa tetap putih, yang Bravo sudah merah, Charlie merah, Delta merah. Terlalu rendah lagi berarti alfa, Bravo, Charlie, Delta merah semua. Ya, saya turun di sawah, bahaya itu. Nah, demikian juga kalau terlalu tinggi gimana? Berarti indikator warna putihnya yang semakin banyak yang terlihat. Alfa, Bravo putih, Charlie juga ikut putih. Semakin tinggi lagi Delta ikut putih. Nah, berarti si pilot harus menurunkan pesawatnya. Gitu kan Om? Ya. Kalau ada salah langsung dikoreksi ya Om. Ya. Oke. Oke. Terus adalah berikutnya adalah berapa sudut luncur yang tepat? Berapa sudut luncur yang seharusnya diikuti oleh sebuah pilot? Berapa sudut luncur yang mesti kita setting di PAPI ini? Jadi tiap-tiap box ini punya sudut luncur yang, bukan sudut luncur, memiliki setting sudut yang berbeda-beda sehingga menghasilkan satu sudut luncur, misalkan 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena kebanyakan di kita di Indonesia pakai 3 derajat, ya. Tapi bisa lebih besar, ya, tergantung dari kondisi alam di sekitar sebuah bandara, ya. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi penentuan sudut luncur. Kemudian berapa sebenarnya sudut luncurnya? Saya misalkan 3 derajat. Jadi untuk penentuan ini nanti kalau salah dikoreksi Om. Untuk sebuah bandara yang dilengkapi dengan ILS, Instrument Landing System, dan bandara yang tidak, itu berbeda, ya. Untuk bandara yang dilengkapi dengan ILS, yang belum aja dulu, yang tidak dilengkapi dengan ILS, tiap box ini perbedaan settingnya adalah 20 menit, ya. Perbedaan sudut setting tiap box ini 20 menit, ya, 20 menit. Patokannya adalah untuk menghasilkan 3 derajat misalkan, berarti antara box Bravo dan Charlie yang ada di sana, itu kalau dijumlahkan, kemudian ditambah 2, itu menghasilkan 3 derajat. Artinya, berarti settingannya, sudut Bravo itu berarti kalau mau beda 20 derajat, kalau dijumlahkan ditambah dibagi 2 menjadi 3 derajat, maka 3 derajat dikurang 10 menit, berarti 2 derajat 50 menit yang Bravo. Yang Charlie berarti 3 derajat 10 menit. Kalau dijumlahkan jadi 6 derajat, dibagi 2, 3 derajat. Nah, itu sudut luncurnya. Berarti sudut alfanya berarti sudut Bravo dikurang 20 menit. Berarti 2 derajat 50 menit kurang 20 menit, 2 derajat 30 menit. Yang di Delta berarti 3 derajat 10 menit ditambah 20 menit, 3 derajat 30 menit. Nah, itu kalau yang tanpa ILS, udah mulai pegel kaki tanganku. Jadi kalau yang pakai ILS, sama 20 derajat, 20 menit, cuman untuk yang box Bravo dan Charlie itu perbedaannya 30 menit. Jadi lebih lebar di Bravo Charlie-nya perbedaannya 30 menit. Kalau yang tanpa ILS tadi itu 20 menit. Tapi untuk Charlie dan Delta, Alpha Bravo itu tetap 20 menit. Ya, mudah-mudahan nggak bingung. Jadi kalau settingannya 3 derajat, maka Bravo berarti
3 derajat dikurang 15 menit. Ya, 3 derajat dikurang 15 menit. Kalau settingannya 3 derajat, jangan terpaku dengan 3 derajat. Saya misalkan 10 derajat lah yang ekstrim biar gampang. Tapi enggak kayak gitulah ya. 10 derajat dikurang jadi bingung saya. Kalau 3 derajat dikurang 15, 2 derajat 45 menit. Nah, yang Charlie berarti 3 derajat ditambah 15. 3 derajat 15 menit. Jadi kalau ditambahkan 2 derajat 45 menit ditambah 3 derajat 15 menit sama dengan 6 derajat. 6 derajat dibagi 2, 3 derajat. Jadi itu sudut luncurnya. Nah, tapi untuk perbedaan alfa ke Bravo tetap 20 menit. Jadi 2 derajat 45 menit dikurang 25 menit. 20 menit berarti 2 derajat 25 menit. Jadi sebenarnya rumusnya adalah sudut luncur plus minus 15 derajat di Bravo dan Charlie. Ya. Adalah area touchdown zone. Jadi garis putih, kotak putih ini adalah area TDZ ya. Seharusnya pesawat touch pertama bannya itu ada di area sini. Oke, maju Om. Oke, kita lihat aspalnya ini di area sini ya, paling hitam karena di situ ban pertama kali menyentuh aspal dan ngerem. Jadi rubber depositnya kebanyakan ada di daerah sini. Oke ya, itu TDZ-nya kanan kiri. Nah, ini bekas ban-ban pesawat ngerem. Kita lihat. Oke.